Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, aminu billah, berimanlah kalian dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa anfiqu, dan infakkanlah, mimma ja'alakum, daripada harta yang Allah jadikan kalian mustakhlafina fih, sebagai orang yang diberi amanat, fihi, padanya. Infakkan itu karena kalian telah dijadikan mustakhlaf di dalam harta tadi, diberi amanat peninggalan berupa harta. Bisa jadi peninggalan orang-orang terdahulu yang kamu warisi dan ada pada dirimu, infakkan itu. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman dan yang berinfak, mereka lahum, bagi mereka, ajrun kabir, pahala yang besar. Pahala yang besar. Yang mengatakan besar di sini adalah Allah yang Maha Besar. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah di jalan kebaikan. Itu seakan-akan kita telah meminjamkan kebaikan kepada Allah. Ya, pada dasarnya Allah tidak perlu dengan itu, tapi kita yang perlu, seolah-olah begitu, karena kita menyumbangkan harta di jalan Allah, seakan-akan kita telah meminjamkan kepada Allah kebaikan. Fayudha'ifahu, maka Allah akan gandakan ia, lahu, untuknya, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang karim, mulia, imbalan, balasan karim yang mulia. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengomentari ayat-ayat yang tadi disampaikan. Kata beliau, fastash'ir fi nafsika, maka resapilah dalam dirimu, dalam hatimu, hadzal ajra, akan pahala atau balasan ini, alladzi sammahu Allahu kabiran wa karima, yang mana Allah Ta'ala namakan balasan berbuat baik, balasan berinfak dan bersedekah itu dengan kabiran wa karima, balasan yang besar dan yang mulia. Di dalam dua ayat terakhir tadi, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan yang kedua, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, pahala yang besar, pahala yang mulia. Renungkan ayat ini, jangan hanya sekedar dibaca, tapi juga pahami, masukkan ke dalam hatimu makna besar dan makna mulia itu. Artinya apa? Pahala yang akan kamu peroleh tidak ada yang mampu menghitungnya di saat waktu di dunia kalian bersedekah. Kenapa tidak ada yang mampu menghitungnya? Karena Allah yang Maha Besar mengatakan pahalanya besar. Segala sesuatu itu kecil di hadapan Allah. Bahkan yang kita anggap besar itu kecil di hadapan Allah. Tetapi ketika Allah menamai pahala bersedekah itu dengan kalimat kabir, yaitu besar, berarti besarnya itu tidak terkira. Tidak ada makhluk yang bisa menilainya. Karim, mulia. Orang yang mulia di mata makhluk belum tentu mulia di matanya Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Allah menyebutkan kemuliaan itu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Artinya pahalanya sangat besar.
tak tertandingi. Renungkan itu, resapi di dalam hatimu. Ayu ajrin huwa, ganjaran apa ia? Pahala besar yang bagaimana ia itu? Wa kadzalikal mudha'afatu allati lam yahsurha Allahu bi'adadin fi qawlihi fayudha'ifahu lahu. Dan begitu pula renungkan, artinya sebagaimana kamu disuruh untuk merenungi pahala yang Allah sebut besar dan mulia tadi, fakadzalik wa kadzalika, dan demikian pula renungkan al-mudha'afatu allati lam yahsurha Allahu bi'adadin, akan gandaan atau lipatan ganda yang tidak Allah batasi ia dengan jumlah tertentu, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, fayudha'ifahu lahu. Allah hanya menyebutkan fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan menggandakan akan pahala sedekahnya itu lahu, untuknya. Dan Allah tidak menyebutkan batasannya sebanyak apa. Kan ada kadangkala disebutkan sab'ina dhi'fa, 70 lipatan ganda, atau mi'ata dhi'fin, 100 kali lipatan ganda. Itu kan disebutkan dengan jumlah, dengan bilangan. Tapi di dalam ayat barusan Allah tidak menyebutkan bilangan atau jumlah tertentu. Allah hanya menyatakan fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan gandakan pahalanya untuknya yang bersedekah tadi. Berapa besar tidak disebutkan sama Allah. Biasanya nuqtah atau maghza, faidah daripada tidak disebutkannya jumlah bilangan tertentu itu menunjukkan bahwa pahalanya sangat besar, lipatan gandanya itu tidak terhingga, sehingga Allah tidak menyebutkan bilangannya. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat lain, adha'afan katsirah, Allah Ta'ala sebutkan pahala orang bersedekah itu adha'afan katsirah, yaitu berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Tidak dihitung berapa, 70 kali lipat atau 100 kali lipat atau 1000 kali lipat, tidak. Tetapi adha'afan katsirah, lipatan yang banyak. Nah, ini menunjukkan pahalanya tidak terhingga. Fa'atlaqal kathrata wa lam yaj'alha ila haddin, maka Allah memutlakkan kalimat banyak dan tidak menjadikannya kepada batas tertentu. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Uang kita yang kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala tadi tidak ada nilainya dibandingkan pahala yang kita dapat. Makanya orang yang bersedekah itu pada hakikatnya telah mengeluarkan uangnya di jalan Allah, maka dia akan mendapat balasan yang lebih daripada yang ia keluarkan. Kamu mengeluarkan uang, misalnya bersedekah 100.000 rupiah, sedikit itu dibandingkan dengan pahala yang nanti akan kamu peroleh. Jadi kalau mau bersedekah itu biar tidak pelit, biar tidak ragu-ragu, ya, ingat pahala yang akan kamu peroleh, ajran kabira, ajran azima, adha'afan katsira, apalagi ajran karima, adha'afan katsira. Ingat terus itu. Allah Ta'ala akan siapkan untukmu pahala yang besar. Zat yang maha besar mengatakan pahalanya besar. Zat yang maha akbar mengatakan pahala bersedekah itu kabir, besar. Kemudian lagi ajran karima, pahala yang mulia. Zat yang maha mulia mengatakan pahala yang diperoleh oleh orang yang bersedekah karima, mulia. Zat yang maha melipat gandakan semaunya segala macam bentuk amal kebaikan mengatakan bahwa pahala bersedekah adha'afan katsirah, ia akan gandakan dengan lipatan-lipatan yang banyak, dan tidak menyebutkan kepada jumlah batasan bilangan tertentu. Ini menunjukkan sangat besar pahalanya, agar hati kita tidak ragu-ragu di saat akan bersedekah. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu, akhirnya ragu-ragu ketika akan bersedekah. Apalagi disebutkan ketika seseorang ada niat di dalam hatinya untuk bersedekah, itu dihalangi oleh 70 syaitan.
70 syaitan yang menghalanginya itu agar menggagalkan orang tersebut untuk bersedekah. Jadi kalau kamu ingin bersedekah, kamu melawan 70 syaitan itu, dan jika kamu berhasil melawannya, maka uang tersebut akan keluar dari tanganmu dan jatuh ke tangan orang-orang yang berhak. Berarti kamu berhasil mengalahkan 70 syaitan. Gak gampang-gampang. Nah, cara mengalahkannya apa? Ya ingat ayat-ayat tadi. Ajran kabira, ajran karima, adha'afan katsirah. Terus diingat, pahala yang besar ini, pahala yang mulia ini. Zat yang maha besar, zat yang maha mulia yang menjanjikannya. Adha'afan katsirah, lipatan ganda yang teramat besar ini. Tidak disebutkan jumlah bilangan kali lipatnya. Berarti ini besar pahalanya. Sudah, saya akan terus bersedekah. Karena tidak jarang orang sudah ada niat di dalam hatinya untuk bersedekah, begitu sudah ada uangnya, dia lupa dengan niatnya tadi. Banyak yang kayak gitu. Kalau saya berhasil bekerja nanti, atau kalau si fulan bayar utang lawan saya, fulan tak utang 2 juta, amunnya bayar utang 500 ribunya kena aku sedekahkan gesan Masjid Al-Falah misalnya. Sekalinya 3 hari kemudian si fulan bayar hutang 2 juta, kan ingat lagi ya sudah nang 500 ribu bakal disedekahkan ke Masjid Al-Falah tadi. Kenapa? Karena 70 syaitan yang menghalanginya. Senjatanya apa agar kita bisa mengalahkan 70 syaitan tadi? Ya ingat terus ayat-ayat seperti ini. Itulah keuntungan hadir ke majelis taklim. Ada yang diingat-ingat. Kalau nggak hadir ke majelis taklim mau ingat apa? Tapi kalau hadir ke majelis taklim seperti ini, ketika akan mengeluarkan harta di jalan Allah, kita ingat bahwa tidak mungkin harta saya ini berkurang. Pasti akan dibalas sama Allah dengan balasan kabira yang besar, dengan balasan karima yang mulia, dengan lipatan-lipatan ganda yang banyak, adha'afan katsirah. Akhirnya 70 syaitan tadi kalah. Karena 70 syaitan itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Kalau bisa terlihat dengan mata, bisa kita pukul dengan kayu. Iya, pentung aja satu-satu kepalanya syaitan ini. Tapi nggak kelihatan dengan mata kita. Bahkan kadang-kadang mengalir seiring dengan mengalirnya darah di tubuh kita. Nah, senjatanya ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Maka sangat kecewa syaitan-syaitan tadi, lebih daripada dicatuki kepalanya, lebih daripada sakit dicatuki kepalanya. Ketika kita lawan nafsu dan syaitan untuk bersedekah, lalu kita sedekah, itu lebih daripada mencatuki kepala-kepalanya tadi. Sakit hatinya, kecewa mereka. Paham? Jadi lawan syaitan itu dengan apa? Dengan mengingat ayat-ayat Allah Ta'ala tadi. Dan di samping itu ada janji yang sangat mulia bahwa kita akan dijadikan seperti wali-walinya, alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ternyata orang-orang yang bersedekah juga begitu, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sama kayak wali. Wali tidak takut dan tidak bersedih. Orang yang bersedekah begitu juga ternyata, tidak takut dan tidak bersedih. Berarti sifat-sifat para wali ada pada orang yang bersedekah. Gimana mau jadi wali? Pelitnya naudzubillah, pemalar, engken, pengasit, medit, mau jadi wali. Mimpi kamu. Wali itu tidak ada yang pelit. Fa ayyu targhibin minallahil jawadil karimi yazidu ala hadza targhib. Maka kegemaran yang mana daripada Allah yang maha dermawan, al-karimi, lagi maha pemurah, yazidu, yang melebihi, ala hadza targhib, atas kegemaran ini. Ajakan mana yang melebihi ajakan Allah? Ada nggak yang mengajak kita, menggemarkan hati kita seperti Allah menggemarkan hati kita untuk bersedekah? Nggak ada. Fa'uffin liman la ya'qilu anillah. Maka celaka bagi orang yang tidak memahami daripada Allah. Ayatnya sudah banyak,
disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah, yaitu nggak paham-paham juga. Si pelit masih saja pelit. Wala yafhamu fi ayatihi, dan tidak memahami pada ayat-ayatnya Allah, hatta ghalaba alaihil bukhlu bimalih, sehingga telah menguasai atasnya sifat kikir bimalihi, dengan hartanya. Gak mau bersedekah, nanti kalau sudah sakit baru bersedekah. Nah ini nih yang didoakan oleh Hatim Al-Asam, Allahumma adim alaihi mardah fa innahu takfirun li khotoyah wa afdalu lil fuqara. Orang yang pelit kayak gini kalau sakit lalu bersedekah, didoakan oleh Hatim Al-Asam, mudah-mudahan apa? Sembuh penyakitnya? Bukan, mudah-mudahan penyakit itu terus ada di dalam dirinya. Digitukan sama beliau. Kenapa? Karena jika dia sakit itu dapat menghapus segala dosa-dosanya, karena dia mau bersedekah. Kalau sehat pelit lagi nanti, mending sakit dapat menghapus dosa-dosanya. Wa afdalu lil fuqara, dan itu adalah yang terafdal untuk orang-orang fakir, sehingga mereka orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa mendapat kebaikan dari si pelit tadi ketika si pelit itu sakit. Begitu didoakan sama Hatim Al-Asam, mudahan sakit aja terus, garing-garing aja, nyamannya bersedekah terus. Karena namunnya ampih juga bersedekah ya. Namunnya sudah bersedekah kan baik baginya, berarti penyakit itu kebaikan bagi dirinya, dosa-dosanya dihapus, orang-orang fakir tidak kelaparan lagi, kan baik kayak gitu. Bukan berarti jahat Hatim Al-Asam, malah bagus. Sebab kalau dia sembuh pelit lagi. Pelit itu kan musuhnya Allah, walaupun banyak ibadah ya, tapi kalau dia sakit dia jadi dermawan. Nah sekarang dia jadi kekasihnya Allah ini. Jadi penyakitnya orang yang pelit lalu kemudian menjadi orang bersedekah, itu membawa hikmah baginya, menghapus dosanya, dan itu adalah kebaikan bagi para fuqara dan masakin, orang-orang yang fakir miskin. Sehingga orang tadi dikuasai atasnya oleh pelit dengan hartanya. Wastaula alaihi syuhhu bima indahu min fadlillah, dan istaula berkuasa pula alaihi atasnya asyuhhu, kikir sama bukhul dan syuh. Sebagian ulama ada yang membedakan, kalau bakhil itu orang yang pelit dengan harta milik pribadinya. Kalau syuh atau syahih ini lebih parah lagi, dia pelit dengan harta pribadinya dan pelit dengan harta orang lain. Ini lebih parah daripada bakhil. Kalau orang bakhil itu dia tidak mau keluar duit dari kantongnya sendiri, tapi kalau orang lain bersedekah dia nggak peduli. Tapi kalau syahih sudah dia pelit, orang lain lagi diajak pelit sama dia. Berapa ikam hendak menyumbang masjid? 1 juta, kebanyakan. 100.000 kan cukup, itu kan banyak sudah. Harta orangnya itu dipeliti juga sama dia, apalagi harta dia. Ini namanya bukan bakhil lagi nih, syahih. Itu syahih ngarannya. Naudzubillah, bakhil aja tercela, apalagi syahih. Sudah pelit, harta orang dipelitkan juga sama dia. Mau banyaknya ya 1 juta menyumbang, 100.000 kan cukup ya masjid tuh, nya banyak aja, selain ikam banyak aja yang menyumbang kena. Ini bahaya yang kayak gini. Kalau punya teman kayak gitu jangan dikawani lagi, musuh Allah itu. Iya, ngajak yang tidak benar. Orang kalau ada, aku hendak menyumbang masjid berapa, 1 juta. Orang sugih nang kayak ikam nih, nang penghasilan sebulan masa 1 juta, kurang itu. Kuna mihrab masjid itu ada tuntung aja lagi, tuntung akan nih kamu. Napa 1 juta itu cukup napa? Nah ini bagus, ngajak bersedekah namanya ini. Ya, ini kada kawa orang lain barang diajak begitu. Jangan malah kita melarang orang yang mau bersedekah. Itu salah itu.
Wastaula alaihi syuhu, dan telah berkuasa atasnya asyuhu, yaitu kekikiran yang parah tadi, bima indahu, dengan apa yang ada di sisinya, min fadlillah, daripada karunia Allah, hatta rubbama yantahi bihi dzalika, sehingga terkadang kepelitannya itu sampai kepadanya membuat ilaman il huquqil wajibah, sampai membuat dia menghalangi untuk menyerahkan hak-hak yang wajib. Artinya bukan hanya sedekah sunnah saja yang tidak dikeluarkannya, bahkan sedekah-sedekah yang wajib itu tidak dia keluarkan. Fadlan anit tatawwu'i bis sadaqat, terlebih lagi daripada sunnah-sunnah sedekah. Yang hak-hak wajib zakat aja nggak dikeluarkan sama dia, padahal wajib, apalagi sedekah tatawwu' yang sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Falau kana hadza faqiran la yamliku qalilan wala katsiran kana dzalika ajmala bihi wa ahsanalah. Falau kana hadza faqiran, andai kata orang ini fakir, tidak memiliki qalilan, harta sedikit, wala katsiran, dan apalagi banyak, kana dzalika ajmala bihi wa ahsanalah, maka yang demikian itu adalah paling indah dengannya dan paling bagus untuknya. Kalau dia fakir, ini berduit aja. Kalau orang fakir tidak bersedekah, ya wajar, apa yang mau disedekahkan? Orang untuk makannya aja nggak ada. Ini punya uang, kata Imam Haddad. Andai kata dia fakir orang ini tadi, ya kita maklumilah keadaannya seperti itu, ya wajar-wajar saja. Dia tidak memiliki harta sedikit, apalagi banyak, lalu tidak bersedekah, nggak apa-apa, wajar, malah disedekahi. Ini yang kaya, punya uang banyak, tapi nggak mau sedekah. Jangankan yang tatawwu', yang wajib yaitu zakat nggak dikeluarkan sama dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadli tasadduqi wal infaq, mengenai keutamaan bersedekah dan berinfak, anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Artinya hadis ini Nabi sampaikan daripada Allah ta'ala, berarti hadis qudsi. Apa kata Allah ta'ala? Ibna adama anfiq unfiq alaik. Ibna adama anfiq, wahai anak Adam, wahai manusia, kata Allah di dalam hadis qudsi ini, anfiq, berinfaklah engkau, unfiq alaik, aku yang akan berinfak atasmu. Kalau kamu berinfak kepada makhluk, aku yang akan berinfak kepadamu, rezekimu dijamin. Makanya Habib Salim bin Jindan, seperti yang ulun sampaikan, kata beliau, tidak ada sejarahnya orang yang rajin berinfak gara-gara infak jatuh miskin tuh nggak ada. Kalau ada, kencingi saya, kata beliau. Namun ada orang bersedekah gara-gara bersedekah lalu miskin, kamihi aku Jasidin. Kalaupun aku meninggal dunia, kamihi kuburku Jasidin. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Karena ada hadis qudsinya. Ya ibna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku yang akan berinfak kepada kamu. Artinya berinfaklah engkau kepada makhlukku, maka aku yang akan menginfaki kamu. Kamu tanggung nafkah makhluknya Allah, Allah yang akan tanggung nafkah kamu. Enak kan kayak gitu? Tanggungan Allah tidak akan pernah habis. Kalau kamu tidak menyia-nyiakan makhluknya Allah yang lemah, Allah juga tidak akan menyia-nyiakan kamu. Jangan khawatir. Justru orang kaya yang bangkrut itu kebanyakannya orang kaya yang tidak dermawan, kada tahu-tahu, mementingkan urusan pribadi tuh. Beli mobil berunit-unit, rumah diperbesar, sedekah nggak mau. Ini nih yang bakalan jadi melarat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tala'atis syamsu illa wa ala janbaiha malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma tala'ati syamsu, tidaklah terbit matahari, illa melainkan wa ala janbaiha, di atas kedua sisinya matahari itu, sisi kanan matahari dan sisi kiri matahari, malakani, ada dua malaikat. Yaqulu ahaduhuma, salah satu di antara dua malaikat itu mengatakan, berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak itu khalafa, penggantinya. Berapa dia berinfak? 1 juta, gantikan ya Allah, kata malaikat itu, dengan yang lebih banyak. Wa yaqulul akharu, dan malaikat yang lain, yang satunya lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikan kepada orang yang mumsik, yang pelit, memegang harta, enggak mau menyumbang, talafa, kerusakan, kehancuran pada hartanya. Qultu, saya katakan, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa du'aul malaikati mustajab, dan doa malaikat itu pasti kabul. Di dalam riwayat Tirmizi agak mirip, cuman sedikit perbedaan. Di situ disebutkan ma gharabat syamsun qattu illa wa fi janbataiha malakani yunadiyani Allahumma ajjil lil munfiqi khalafa, Allahumma ajjil lil mumsiki talafa. Riwayat Tirmizi mirip-mirip saja, cuman ada sedikit perbedaan. Kalau yang Tirmizi tadi, di dalam hadis itu Rasulullah bersabda, tidaklah matahari terbenam. Kalau ini kan terbit, kalau itu terbenam, sama aja. Kecuali di dua sisinya, kanan dan kirinya matahari, ada dua malaikat yang keduanya itu berseru, berdoa, ya Allah percepatlah bagi orang yang berinfak itu khalafan, penggantinya, berikan dengan cepat gantinya. Wa'ajjil lil mumsiki talafa, dan percepat pula lah bagi orang yang pelit itu talafa, kehancuran untuk hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan doa malaikat, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mustajab, pasti dikabulkan, karena para malaikat itu tidak berdosa, dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan, dan selalu mereka laksanakan perintah itu. Berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Tapi ada kok orang yang pelit sampai sekarang masih kaya, nggak hancur-hancur hartanya, nggak rusak-rusak hartanya, nggak lenyap, terus aja dia kaya. Tunggu dulu, arti hancur di sini tidak harus hartanya hilang begitu saja. Seperti Korun, enggak seperti Korun. Jangan kira kehancuran seperti Korun saja, enggak. Terus kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa man amsaka falam yutlab maluhu at-talafadz zahira fahuwa talifun bil haqiqah, atau falam yatlab misalnya. Wa man amsaka, dan barang siapa amsak, memegang hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya atau sedekah sunnahnya, falam yatrab maluhu, dan tidak hancur hartanya, at-talafadz zahira, dengan kehancuran yang zahir, yang nampak jelas, fahuwa talifun, maka dia tetap saja hancur bil haqiqati, pada hakikatnya. Loh, kenapa? Liqillatin tifaihi bihi fi akhiratihi wa dunya, karena tidak bisanya ia mengambil manfaat dengan hartanya tadi di akhiratnya dan di dunianya. Jadi pada hakikatnya hancur juga itu sebenarnya. Iya, duitnya banyak, kekayaannya melimpah ruah, tapi garing. Iya, sama ya, hancur hartanya karena bukan dia yang menikmati. Hendak makan nasi kada kawa, kalau pindah gula darah naik. Hendak minum kopi, kopi pahit kada begula, kalau pindah gula darah naik. Secara basah, hendak makan daging kada kawa, kalau pindah tensi darah naik. Labaram, mah makan apa? Makan pucuk jawau, kasihan. Makan apa lagi itu? Jagung. Ini rusak sebenarnya, tapi dia tidak sadar. Gara-gara tidak bersedekah.
Jadi kerusakan harta yang dialami olehnya tidak harus hartanya itu ditelan bumi sebagaimana Qarun disiksa oleh Allah, enggak. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardha, maka kami tenggelamkan ia dan tempat tinggalnya ke dalam tanah. Enggak, tidak harus seperti itu harta yang rusak. Harta yang rusak dimaksud adalah orang yang kaya tadi tidak bisa menikmatinya, rusak itu, dan di akhirat tidak dapat pahalanya karena tidak bersedekah, rugi dia, malah lebih parah ini daripada Qarun. Ya, makanya beliau mengatakan di sini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa dzalika a'dhamu minat talaf, dan demikian itu lebih besar daripada rusak alladzi huwa dzahabul mal, yang mana ia adalah lenyapnya harta. Lebih parah malahan daripada lenyapnya harta. Kenapa? Duit banyak, harta kekayaan melimpah ruah, tapi kadang kau menikmati. Ayo, lebih baik hilang harta sama sekali, kada ada yang diharap-harap. Contoh, ada orang kehausan melihat banyu, tapi kadang awam ambil. Lebih baik kalau usah melihat banyu sama sekali. Buktikan aja, Mian. Ya, banyu di depan mata, tapi kadang kau ambil. Haus luar biasa, umat tuh tersiksanya tuh luar biasa tuh. Sudah tersiksa karena haus, hati penasaran aja pulang. Banyu kadang kau ambil banyu tadi. Baik haus kada melihat banyu sama sekali. Itu kan siksanya malaikat Harut dan Marut di Babil, di daerah Babil. Kepala kaki tangannya dipasung ke atas, kepalanya di bawah, dan kehausan. Kemudian di bawahnya ada sungai mengalir sejuk, sedangkan lidahnya 1 jengkal sampai ke sungai itu. Mulai sejak digantung sampai sekarang dia tidak bisa mereguk air sungai itu. Kira-kira bagaimana perasaan Harut dan Marut? Siksaannya tidak dicambuk, dipukuli, enggak, cuma digantung dan kehausan. Di bawahnya ada air yang mengalir riak, sejuk, seger, dingin. Sementara lidahnya 1 jengkal lagi sampai ke air itu. Kira-kira bagaimana penasaran itu, beliuran hari-hari itu. Jadi kalau orang kehausan lebih baik tidak melihat air sama sekali daripada melihat air tapi nggak bisa meminumnya. Sama orang yang dihilangkan harta bendanya karena dia tidak bersedekah, ini kayaknya lebih ringan dibandingkan orang yang hartanya ada tapi dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Yang menikmatinya supirnya, anak buahnya, karyawannya, inyanya maka taungut merenungkan nasib. Anak buahnya makan sate, sate kambing, sate ayam, nya kada kawa, darah naik kena ya Pak, pacang pecah, pembuluh darah, mati ya kok, takutan mati pulang. Itu Bang pasti takut orang kayak gini nih, dan sedih terus. Karena memikirkan pulang busia meninggal dunia. Bisi bini bungas, iya belaki pulang lawan laki yang lain, harau laki hanyar nama menikmati harta. Inya maka dikubur disiksa, kada bisi teman apa-apa. Ketakutan sedih, gara-gara tidak mau bersedekah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kada bisa anak keturunan, kemana hartaku nanti jer. Penyakit maka setiap hari semakin parah. Ini lenyapnya harta dibandingkan dengan ada tapi tidak bisa menikmati, lebih ringan lenyapnya harta daripada ada tapi tidak bisa menikmati. Na'udzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba fa innallaha ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha lahu kama yurabbi ahadukum filwahu hatta takuna mithlal jabali wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang rajin bersedekah bisarra'i wad-dharra bil-laili wan-nahar wa sirran wa alaniyah, baik itu dalam keadaan suka duka, siang malam, di keramaian ataupun di saat sedang sepi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan di tahun yang telah lalu 1444 Hijriah seluruh amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, tidak ada yang ditolak.
Dan mudah-mudahan dosa-dosa serta kesalahan yang kita berbuat, baik itu disengaja ataupun tidak, dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini 1445 Hijriah, Allah taala jagakan kita, peliharakan kita, lindungi kita daripada bujuk rayu nafsu, syahwat dan syaitan, iblis dan pasukannya. Dan Allah lindungi kita, peliharakan kita daripada dosa-dosa dan maksiat serta bala bencana. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat serta para kekasih-kekasih yang kita cintai dan mencintai kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun baru ini menjadi tahun baru yang lebih baik untuk kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, dan untuk akhirat kita, untuk keluarga kita, istri, anak, dan semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.